kalau memang masih baru, walaupun dia Q4 gitu ya, ya harus di training dulu kan. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam Dunia Leadership Coaching yang membahas tentang coaching dan leadership. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas topik mengenai coaching yang berhubungan dengan penjualan. Apakah coaching bisa meningkatkan penjualan? Menarik ya teman-teman ya, kita pengen tahu nih. Oke teman-teman, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang melihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, teman-teman semua, apa kabar? Apa kabar nih Kak Adit? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya. Nah Kak Adit, kita mau bincang-bincang nih mengenai selling gitu ya, penjualan ya Kak Adit ya. Kan ada yang bilang training aja cukup gitu kan. Nah terus kita pengen tahu nih, apakah dunia coaching ini bisa membantu untuk meningkatkan omset penjualan. Nah ini kita pengen tahu nih Kak Adit nih. Oke, jadi Kak Ana bertanya tentang peran coaching dalam dunia sales. Iya. Ya, dunia sales, dunia penjualan. Dunia penjualan. Baiklah gitu ya. Jadi kita bicara berarti bagian tim penjualannya ya kalau gitu ya. Apakah mereka coaching cocok buat mereka gitu? Iya. Ya sebetulnya namanya juga ini ya, seperti halnya dengan ini kali ya, proses pengembangan manusia lainnya gitu. Jadi ada fase-fasenya kan pengembangan manusia itu. Ada fasenya dia memang harus diajarin dulu gitu kan. Tentang penjualan misalnya. Apa aja yang harus diajarkan, misalnya product knowledge-nya, kemudian cara menjualnya gitu ya, siklus penjualan di perusahaan tersebut seperti apa. Walaupun dia bisa jualan di tempat lain, tapi mungkin dia harus di-refresh lagi tentang siklus penjualan untuk di perusahaan tersebut, mungkin berbeda gitu ya. Kemudian apalagi bagaimana cara mencari marketnya gitu kan harus diajarin ya. Nah seperti itu kalau dia masih baru. Dan kemudian setelah tahap-tahap berikutnya mungkin dia perlu dimentor. Mentor itu artinya di mentoring itu artinya dia harus selain dia sudah diajarkan ilmunya dan skillnya, tapi bagaimana menghadapi situasi di dunia nyatanya kan belum tentu sesuai dengan yang kondisi pada saat training. Ya, jadi atasannya atau seorang mentor yang memang dia pandang berhasil dalam proses penjualannya tersebut, produk tersebut, itu perlu memberikan suatu strategi itu ya, pengalaman dia gitu ya. Selama dia dulu berjualan sampai berhasil. Nah itu perlu diajarkan juga ya, atau perlu ditularkan tepatnya ya, pengalamannya ya. Ya itu mentor gitu ya. Nah kemudian bisa juga terjadi karena walaupun dia sudah punya skill, dia sudah punya pengalaman, strategi gitu ya, dan seterusnya, ternyata dia mengalami hambatan dalam dirinya gitu untuk dia berjualan. Nah itu masuklah coaching di situ. Ya, jadi coaching itu membuka potensinya gitu ya, membuka potensinya, mendobrak hambatan dalam dirinya sehingga dia bisa berjualan dengan ilmu, skill dan strategi yang sudah dia serap ya selama proses pembelajaran dan mentoring gitu. Nah ini berapa lama ya Coach ya mereka dibutuhkan waktu untuk menggali potensi? Sementara kan kalau di dunia penjualan sales itu kan dituntut target. Betul. Apalagi sekarang itu kan Q4 gitu ya Coach ya. Jadi kan mereka kan tinggal 2 bulan lagi nih gitu. Betul. Nah itu gimana tuh Coach? Ya kalau memang kita ngelihatnya bukan dari sisi ini ya, tapi dilihat dari kondisinya dia ya, kesiapannya gitu ya. Kalau memang masih baru, walaupun dia Q4 gitu ya, ya harus di training dulu kan, nggak bisa langsung diceburin disuruh ngejar mentang-mentang harus capai target di akhir tahun. Ya anehnya juga kenapa ngerekrut sales baru di akhir tahun gitu kan. Iya, nah itu dia. Rasanya juga nggak mungkin dia merekrut akhir tahun ya. Kecuali sudah habis salesnya. Betul, untuk ngajarin selling itu aja kan pasti butuh waktu minimal mungkin kalau menurut pengalaman saya sih sebulan ya untuk bisa dia benar-benar ngajarin skillnya ya. Skillnya itu minimal tuh paham. Iya, paham dulu. Paham, belum tentu terampil loh ya, masih paham dulu nih. Belum terampil. Dia diterjunkan ke lapangan gitu ya. Baru bisa dikatakan terampil gitu kan nantinya. Nah untuk pahamnya itu sendiri butuh waktu sebulan.
gitu ya. Nah setelah itu baru dia ke lapangan gitu ya. Di situ dia menghadapi kendala-kendala yang mungkin tidak diajarkan di kelas gitu kan, di suatu pelatihan. Nah itu kan berarti harus ada mentoring di situ oleh atasannya atau oleh orang yang lebih senior. baru masuk tahap mentoring. Iya gitu. Di situ. Nah sebetulnya mentoring dan coaching ini bisa berbarengan sih, gitu ya. Seorang mentor atau seorang coach atau seorang trainer atau ya pada dasarnya atasannya dia harus bisa memetakan sebetulnya ini permasalahan yang dihadapi itu apa. Apakah permasalahan skill, knowledge, permasalahan strategi, experience. Kalau itu melalui mentor ya, strategi, experience, atau memang masalah hambatan mental dalam dirinya gitu ya, hambatan diri. Nah itu kalau dari situlah baru ketahuan nih kapan harus di coaching, kapan harus di mentor, kapan harus di training ulang atau apa gitu ya. Nah itu di situ. Ya kalau tadi yang kayak tadi masuk udah mepet gitu ya, Kak Adit ya. Kak Adit kan bisa di coaching misalnya untuk sales baru ya, kita ngomong sales baru, di coaching, di mentoring plus kalian di coaching. Nah itu apakah ada teknik-teknik khusus gitu ya Kak Adit kalau untuk melakukan coaching supaya dia misalnya dia bisa kamu maksudnya pada saat digali gitu ya dari si potensinya ini, dari si leader itu dia bisa langsung jalan gitu Kak Adit. Mentoring plus kalian coaching. Nah untuk teknik-teknik coachingnya sendiri nih kira-kira apa aja nih ya Kak Adit ya? Oh, teknik coachingnya ya jelas ini dari awal, sebetulnya proses coaching itu memang dari awal juga tuh bisa dilakukan sih gitu ya. Justru menurut saya dari coaching itulah baru ketahuan dia butuhnya mentoring atau butuhnya training nantinya gitu ya. Nah jadi di awal itu mungkin coaching yang cocok itu adalah bagaimana mengcoaching tentang goal pribadinya dia dulu. Ya, kalau seorang sales itu berarti dicari goalnya dulu ya. Nah dia harus didapat internal motivationnya gitu ya, bukan hanya sekedar reward punishment ya, tapi internal motivation dia untuk berjualan itu apa gitu. Karena dia berbasiskan pada komisi kan yang harus dia dapat. Pastinya. Ya, tentunya komisi inilah yang akan bisa membantu dia untuk mencapai target-target pribadinya itu nantinya. Itu diharapkannya. Ya, dunia sales itu memang menurut saya adalah satu-satunya pekerjaan yang memang hasil ini unlimited ya. Penghasilannya gitu. Ya, betul. Penghasilannya unlimited, teman-teman gitu ya. Jadi mau dia jualan apa gitu ya unlimited, tergantung dari kebijakan perusahaannya juga sampai batas mana dia dapat komisi. Ya. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan mungkin ya memang mungkin ada plafonnya ya komisinya. Tapi kalau untuk yang business networking gitu kan itu tergantung dia mau berapa keras bekerja gitu kan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Untuk mendapatkan itu. Nah, di situ dia bisa memperkirakan dari hasil penjualannya dia, komisinya dia itu bisa memenuhi target goal pribadinya nggak gitu loh. Itu karena itu yang bisa memotivasi dia. Yang motivasi dia itu bukan tentang disuruh perusahaannya gitu kan untuk mencapai target. Ya kan? Ya apalagi yang nggak dibayar gitu kan. Kayak misalnya ada kan perusahaan-perusahaan yang memang meng-hire salesnya itu hanya berdasarkan komisi, tidak berdasarkan gaji, gitu ya? tidak berdasarkan gaji. Atau di business networking yang memang dia murni dia hasil jualan ya. Yang bukan atasannya tapi dia lebih kepada apa istilahnya ya, seniornya aja gitu ya, yang memberikan coaching, mentoring, tapi dia tidak digaji gitu kan. Nah itu kan berarti motivasi apa nih ya supaya dia bisa mau berjuang gitu kan, menjualan itu internal motivation itu. Jadi pertama justru harus di situ dulu, temukan internal motivationnya dia dalam berjualan, cukup kuat gak untuk dia berjuang gitu ya. Itu belum di coaching tuh, coaching ya awalnya. Nah setelah itu baru nanti proses berikutnya adalah mengcoaching tentang pencapaian targetnya gitu ya, pencapaian targetnya sepanjang perjalanan dia mengejar targetnya itu. Nah gitu. Prosesnya coaching seperti yang sudah diajarkan di kelas-kelas kami ya, sales coaching program gitu. Oke. Oh berarti dia tahap-tahapannya itu mulai dari menggali internal motivationnya dulu ya Kak Adit ya. Betul. Baru mulai ke tahap berikutnya masuk ke pekerjaannya itu yang di coaching gitu ya. Kak Adit nih kalau idealnya nih berapa kali sih seorang leader tuh melakukan coaching kepada timnya, terutama tim salesnya gitu ya, supaya tuh targetnya benar-benar tercapai gitu Coach Adit. Memang
nggak mungkin juga di coaching tiap hari ya. Kapan dia kerjanya Iya. nanti. Kayaknya kalau ketemu dia lihat mukanya aja sini mau saya gitu. coaching gitu. Enggak Ya, juga ya. jadi frekuensi pertemuannya sih kalau pengalaman saya ya itu adalah 2 minggu sekali. Nah nanti itu bukannya di harga mati ya, jadi bisa direnggangkan, bisa direnggangkan, bisa dipersempit frekuensinya gitu. Misalnya dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang sudah ada improvement, ya mungkin nggak perlu 2 minggu sekali, 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau memang dia betul-betul ini ya intens, harus kita pantau ya seminggu sekali gitu. Seminggu sekali gitu ya. Iya, jadi tidak ada rumus khusus sih ya gitu. Tapi situasional ya, sesuai kondisinya. Dan ini ada batas waktu nggak itu Kak Adit? Misalnya cukup 3 bulan, abis itu udah leadernya lepas, udahlah udah cukup kan di ini coaching gitu kan? Nah, atau harus tetap di maintain sampai akhir tahun? Iya. Panduannya adalah pertama seberapa kompleks dan seberapa besar goal yang harus dicapai kan? Ya, seberapa besar, seberapa kompleks. Apakah goal ini yang harus dicapai di akhir tahun gitu ya? Kalau goal dia harus dicapai di akhir tahun, coachingnya mesti harus sampai akhir tahun kan, nggak mungkin gitu ya. Nah itu lihat dari situ, dan seberapa si coachnya atau atasannya ini melihat dia ini progresnya ya, apakah dia sudah bisa dilepas, bisa bekerja secara independen mandiri atau masih perlu di coaching. Nah itu kan situasional banget ya. Saya tidak bisa mengatakan 3 bulan. Ada 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan gitu, dan seterusnya. Berarti si leader harus tahu juga ya, mampu melihat dia ini udah bisa dilepas sendiri gitu ya. Betul. Atau belum bisa dilepas, harus tetap mendampingi ya. Karena oke. Jadi kalau leadernya punya 5 orang sales, mungkin masing-masing itu cara mengcoachingnya, frekuensi mengcoachingnya berbeda-beda ya, tergantung situasi dari masing-masing tim orang itu gitu, salesnya itu. Terus kalau misalnya goal bisa berapa banyak gitu ya Kak Adit ya? Goal. Iya, jadi kan tadi Kak Adit sempat singgung goalnya apa gitu kan? Apakah goalnya itu goal memang mencapai tujuan sendiri, atau apakah harus selaras dengan goal perusahaan gitu? Ya, goal yang perlu ditetapkan ya ada 2 ya kan. Yang pertama goal pribadinya, dari goal pribadinya itu ditarik menjadi goal perusahaan atau goal dalam salesnya gitu ya. Dari situ baru ditarik lagi mungkin menjadi bukan goal akhir, tapi lebih kepada goal prosesnya gitu loh. Maksudnya goal proses apa sih? Misalnya kalau goal akhir atau goal utama itu kan bisa penjualan akhir tahun sekian miliar gitu ya. Itu kan goal akhir atau goal utamanya. Tapi kalau goal prosesnya adalah mungkin dalam melakukan mencapai itu, yang dia harus lakukan setiap hari adalah misalnya menelepon 10 orang. Itu goal proses ya gitu. Atau dia bikin janji temu minimal seminggu itu 3 kali, melakukan presentasi kepada orang berapa kali gitu ya, bikin quotation minimal berapa per bulan. Nah itu adalah goal-goal yang bersifat proses gitu ya. Ya justru goal yang bersifat proses ini harus dikontrol sih gitu menurut saya, karena kalau goal akhir itu atau goal utama itu kan sebagai hasil aja ya, result. Ya kan, jadi dia tergantung hitung-hitungan di prosesnya kan gitu ya. Ya kan misalnya 2 tambah 3 sebenarnya 5 itu result gitu. Kita nggak bisa otak-atik. Selama yang ada 2 dan 3 ya 5 gitu ya. Kecuali 2 aja ditambah, 3-nya dikurangin, diubah-ubah, baru hasilnya bisa berbeda kan gitu. Iya. Berarti ya ini juga perlu ini ya coach ya. Perlu tahu juga ya si leadernya ini ya. Betul. Untuk goalnya ini ya. Iya betul. Dia harus bisa melihat ya, atau melihat konversi atau proses itu menjadi akhir gitu ya, target akhir gitu. Jadi yang dia harus fokuskan adalah prosesnya gitu. Prosesnya yang mana nih harus diimprove gitu dari si salesman ini gitu ya. Dari proses itu kan skillnya, artinya skill yang bagian mana yang perlu diimprove sehingga goal prosesnya bisa tercapai, yang pada akhirnya goal utamanya tercapai gitu. Pada saat dia proses ini, apakah di sini coaching berperan atau mentoring dulu nih?